gitu ya, kalau baca-baca gitu, itu teknik untuk nempelin motif-motif bunga tumbuhan pakai sistem dipukul atau dipanaskan. Kalau dari ownernya sendiri gimana? Silakan dulu, Mas Siwi. Untuk ekoprint adalah seni menempel dedaunan, bisa di media kain, kulit, keramik ataupun kertas dengan bahan-bahan dan pewarna alami. Iya, jadi semuanya bahan-bahan alami, termasuk kainnya juga harus serat alami. Iya, begitu. Jadi untuk ekoprint sendiri ada dua teknik sebenarnya. Teknik pounding yang kata Mbak mukul-mukul tadi, sama teknik steam. Steam itu ya dikukus selama 2 jam. Iya. Jadi kita memang kalau di ekoprint tuh harus ada step-stepnya ya. Jawa Kopdar, kalau misalnya Indah bilang ekoprint, kira-kira apa sih yang ada di benak pikirannya jemaah Kopdar? Kalau misalnya dari Indah dulu gitu ya, dulu Indah pernah nyoba yang namanya iseng-iseng gitu ya, bikin ekoprint sendiri di rumah, asal ambil daun, asal ambil tote bag gitu ya, Indah pukul-pukul pakai yang namanya ulkan atau tumbukan yang ada di rumah itu, dan ternyata hasilnya gagal total, warnanya nggak keluar, bentuknya nggak keluar, cuman ada bercak-bercak hijau gitu aja. Tapi berbanding terbalik, ini 1000 derajat bahkan ya, ini di depan Indah sudah ada banyak sekali produk-produk ekoprint yang sangat-sangat cantik dan menawan. Kira-kira penasaran gak sih gimana proses pembuatannya? Terus kira-kira berawal dari mana sih untuk bikin karya-karya terbaik ekoprint ini? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Senang sekali saya Ida Kumaidi kembali hadir ya, menyapa jamaah Kopdar dimanapun Anda berada pastinya dalam tema kita yaitu kisah cantik dari jejak daun. Nah, ini kita kembali lagi kepada pertanyaan yang pertama. Kalau Indah tanya tentang ekoprint, pernah dengar gak sih ekoprint? Mungkin kepikirannya eko itu mungkin tentang hijau-hijau, tanaman, bunga, daun gitu ya. Tapi produk-produk ekoprint yang ada di depan ini, wah gimana sih proses pembuatannya? Kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Siwi Hardani, owner dari Godwins Ekoprint. Assalamualaikum Ibu Siwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabnya lembut sekali ya, Masya Allah. Ini asli mana Bu Siwi? Asli Pasuruan. Asli Pasuruan. Boleh lebih detail lagi, Pasuruan sebelah mana? Barangkali ada warga Pasuruan yang nonton ini. Dulu rumah saya di Pucangan. Oh itu, sekarang di Sidoarjo. Oh, pindah Sidoarjo, tapi aslinya Pasuruan. Asli Pasuruan. Lalu di sampingnya juga tidak kalah cantik ini ya dengan Ibu Siwi, ada Ibu Nazida Majid selaku owner dari NZ Ekoprint. Assalamualaikum Ibu Azida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Kalau Ibu Azida ini asli mana? Asli Sidoarjo. Asli Sidoarjo. Tepatnya di Kampung Batik Jetis. Oh, langsung ya detail. Kampung Batik Jetis. Oke, di sini pasti sehat ya Ibu Siwi, Bu Azida. Sehat, alhamdulillah. Oke, karena Indah juga seneng banget gitu ya, karena dulu Indah punya pengalaman yang pahit gitu ya. Coba-coba bikin gitu karena lewat ya di sosmed. Oh, kayaknya gampang ya cara bikinnya. Iseng lah bikin sendiri gitu ya. Ternyata yang ketinggalan di tote bagnya itu bukan motif daunnya, cuman bercak-bercak hijau. Jadi kayak malah kotor gitu. Makanya kita penasaran sebenarnya ekoprint itu apa, terus nanti gimana terinspirasi awalnya itu bagaimana, dan nanti sampai ke proses pembuatannya. Oke, mungkin kita mulai dari Ibu Siwi terlebih dahulu. Kalau kita mengenal tentang ekoprint, kalau setahu Indah gitu ya, kalau baca-baca gitu, itu teknik untuk nempelin motif-motif bunga tumbuhan pakai sistem dipukul atau
Dipanaskan. Iya. Kalau dari ownernya sendiri nih gimana? Silakan dulu Iya, Mas Iwi. untuk ekoprint adalah seni menempel dedaunan, bisa di media kain, kulit, keramik, ataupun kertas dengan bahan-bahan dan pewarna alami. Iya, jadi semuanya bahan-bahan alami, termasuk kainnya juga harus serat alami. Iya, begitu. Jadi untuk ekoprint sendiri ada dua teknik sebenarnya, teknik pounding yang kata Mbak mukul-mukul tadi, sama teknik steam. Steam itu dipanaskan ya dikukus selama 2 jam. Iya. Jadi kita memang kalau di ekoprint tuh harus ada step-stepnya ya. Kita ada 5 step. Pertama scoring itu mencuci kain yang mau di ekoprint, dicuci sampai bersih untuk menghilangkan yang kotoran-kotoran itu. Kemudian mordan. Nah, ini proses yang penting sekali adalah mordan, supaya jadi ini mordan ini perlakuan terhadap kain supaya jejak itu nempel, Mbak. Jadi tidak hilang itu mordan itu. Iya. Jadi bisa nanti pakai tawas atau kapur gitu bisa. Itu. Terus yang ketiga proses ekoprint sendiri, yakni menempel daun itu tadi. Yang keempat steam, yang kelima mencuci. Jadi setelah ada cuci lagi, ya itu. Jadi prosesnya memang agak lama ya, agak sekitar itu. Jadi diangin-angin dulu selama 3 hari lah paling cepat atau seminggu, baru dicuci. Jadi seperti itu prosesnya. Kurang lebih untuk satu produk nggak bisa langsung beberapa jam jadi gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa. Harus melewati beberapa tahapan dan juga beberapa hari kerja, beberapa hari pengerjaan. Tapi kalau dari Ibu Azida, apakah ada yang berbeda tentang pemahaman ekoprint sendiri? Kalau ekoprint semuanya sama, kita pakai steam. Kalau untuk yang kulit itu kita pakai steam juga, tapi prosesnya agak lain. Kalau kulit itu pengapiannya suhunya harus kecil, 75 derajat. Tapi kalau yang lain? Kalau yang lain bisa sampai 100. Iya, iya. Kalau kulit memang harus lebih hangat. Iya, hangat. Iya, panas nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi untuk teknik secara keseluruhan sama. Gitu ya. Boleh kita kulik satu-satu mungkin ya. Dari Godwin's Ekoprint sendiri ini sudah berapa tahun berdiri? Lebih kurang dari 2020 ya, sudah 5 tahun ya. Iya. Jadi gimana waktu itu cerita awalnya? Awalnya itu saya memang hobi karena ada tante yang dari Jogja ngajarin kami untuk belajar ekoprint pertama kali. Tante iya. Umur berapa waktu diajarin? Lupa ya. Waktu masih zaman sekolah atau sudah? Enggak, sudah kerja ya. Pas main di Jogja, tante ngajarin, udah kita belajar seharian itu bisa. Terus tertarik, iya, hobi. Jadi hobi lah. Kita bikin lama-lama kok ada teman yang suka, terus dibeli gitu. Ya akhirnya jadi ini kita hobi lah istilahnya. Dengan senang hati, iya. Dengan senang hati. Tapi emang dalam keseharian juga suka berkebun, nanam tanaman juga atau enggak? Otomatis setelah menggeluti ekoprint ini mau nggak mau harus menanam. Harus kita, ya? iya. Supaya untuk sirkulasi ya. Dedaunan itu kan kita lebih enak metik di kebun sendiri kan gitu. Jadi lebih happy juga ya mengerjainnya. Tapi kalau untuk produk-produk dari Godwin's Ekoprint yang mana aja kira-kira dari sini? Ini ada topi, ada tote bag, ada tas pinggang, waist bag, ada tas ransel, ada kain-kain, bisa meja. Begitu. Produk yang paling pertama kali dibuat waktu itu apa sih, ingat? Pasmina di kain sutra, iya. Pasmina di kain sutra. Iya. Justru itu produk pertama kali. Iya. Wow. Dan saya pikir malah yang simpel-simpel nih malah sekali terus. Ya itu nggak akan saya jual untuk koleksi sendiri. Dibawa nggak hari ini? Lah itu tuh tadi lupa nggak dibawa. Ya. Karena saking berharganya kayaknya dijaga banget. Itu nggak boleh dijual ya? Enggak, insya Allah. Kenangan ya. Begitu. Kita coba beralih dulu ya kepada NZ Ekoprint. Kalau NZ Ekoprint sendiri itu dari kapan, Bu Azida? Saya mulai tahun 2018. Oh, ini lebih sepuh ya. 2018 saya itu buka sosmed.
kok ada orang buat ekoprint itu ini di daun tapi ditempel di kulit, tempel di kain. Pingin ya, saya chat orangnya, terus oke, boleh belajar katanya. Akhirnya di situ saya belajar mulai awal. Juga orang Jogja, dari Jogja. Memang iya, memang dari Jogja. Yang kebanyakan memang orang dari sana, dari Jogja. Saya habis setelah itu sudah mulai, memang sebelumnya suka menanam sih. Dari situ lebih sering. Lebih senang lagi menanam untuk ekoprint ini, kan nggak semua daun bisa dipakai tercetak. Iya. Untuk produk yang pertama kali dibuat, sama kertas, tapi nggak saya bawa juga. Itu juga nggak boleh dijual, jangan. Nggak saya jual, saya pakai sendiri sampai sekarang. Tas kulit, iya. Oke, itu ya, karena memang punya cerita. Iya. Mungkin kita bisa bikin produk banyak sekali, tapi kalau untuk yang paling pertama kayaknya jangan deh. Karena saya memang produksi tas. Sebelumnya saya sudah menggeluti tas, sepatu seperti Tas itu. kulit atau tas apa? Tas kulit. Tas kulit. Iya. Tapi akhirnya ketambahan ekoprint lebih happy ya. Kalau untuk Lebih banyak. Produknya yang mana aja kira-kira? Seperti ini, ini, terus gantungan kunci ya ke kulit saya. Terus kain-kain ini yang hijau itu juga. Wow, gitu. Jadi punya ciri khas masing-masing ini antara Ibu Siwi dan juga Ibu Azida. Tapi kesamaannya adalah produk yang paling pertama kali dibuat juga nggak dijual ya. Nggak Jangan-jangan dijual. pajang di rumah. Dipakai. Iya. Oke, baik. Di Kopdar kita masih akan bahas lebih banyak terkait dengan kisah cantik dari jejak daun. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita masih kembali dalam obrolan kita terkait dengan kisah cantik dari jejak daun bersama dengan Ibu Siwi dan juga Ibu Azida. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah diceritain gitu ya, pertama kali itu kenapa sih kok tiba-tiba pengen bikin produk ekoprint ini? Kalau dari Ibu Siwi ternyata diajarin tantenya gitu ya, terus ternyata tertarik dan terjun sampai sekarang. Tapi berbeda juga dengan Ibu Azida yang itu scroll sosmed dulu gitu ya, tapi tetap belajar dari orang Jogja ternyata ya. Kita lanjut kepada Ibu Azida dulu. Kalau misalnya ngomongin soal proses secara detailnya, kalau tadi kan secara gambaran umumnya ya Ibu Azida, kalau dari NZ Ekoprint sendiri untuk proses dari awal sebelum pembuatan sampai sesudahnya itu bagaimana? Jadi mulai awal itu kain polos kan, kain polos itu kita skuring, kita cuci, kita mordan, kita tempel daun, ditutup sama pewarna. Setelah ditutup sama pewarna, ditutup sama plastik, digulung, diikat, dikukus selama 2 jam. 2 jam? Selama selama 2 jam. Setelah selesai kita buka, kita angin-anginkan, selesai. Nunggu 3 hari dulu. Diangin-anginkan itu sambil dijemur di bawah matahari? Enggak, Oh, enggak. di dalam. Dianginkan Dianginin aja Iya, ya. Setelah 3 hari kita baru bisa cuci. Oke. Sudah bisa untuk dijual. Oke, berarti tinggal sesuai permintaan ya, mau dibuat tas atau gantungan kunci atau apa. Tapi kalau untuk yang kulit, apakah juga dipanaskan juga seperti itu? Iya, tapi pemanasannya agak derajatnya kurang. Gitu. Biasanya kalau kain lebih panas, kalau kulit hangat-hangat aja. Hangat-hangat aja gitu ya. Itu kenapa kalau kulit nggak boleh terlalu panas? Kalau panas dia akan ini jadi kecil, menyusut, jadi keras, nggak bisa dipakai. Kerupuk ramba. Malah jadi kerupuk ramba gitu ya. Tapi kalau Ibu Siwi gimana? Tuh prosesnya kurang lebih sama? Iya, kurang lebih sama. Iya, untuk kain 2 jam, untuk kulit 1,5 jam. 1,5 jam. Iya, untuk kulit.
tahu sistemnya agar sekarang kan sudah tahu nih 2 jam, 1,5 jam, terus habis itu juga nggak boleh terlalu panas, ada yang panas biasa aja nggak apa-apa. Itu taunya setelah mencoba beberapa kali atau dari awal sudah dibilangin sama tutornya itu? Memang sudah mulai awal. Gitu sudah tahu, diwanti-wanti ya, sudah. biar nanti nggak keliru gitu. Nah ini, terus habis itu kalau terkait dengan kualitas, pasti orang kan menanyakan begitu ya sebelum membeli mungkin, atau dari Ida sendiri juga penasaran kira-kira warnanya ini bisa luntur nggak ya, terus apalagi untuk perawatannya itu bagaimana, mungkin dari Bu Siwi dulu. Selama kita memakai step yang benar ya, mordan segala macam, setelah pencucian itu sudah clear, tidak ada luntur lagi. Jadi sudah kita uji coba, lunturnya ada di pencucian paling sedikit, residu yang tersisa aja. Kalau udah dicuci bersih, udah nggak ada yang luntur lagi. Betul. Jadi untuk kualitas insya Allah aman. Tapi memang di depannya ini nggak perlu dilapisin apa-apa lagi ya? Tidak perlu kecuali kulit ya. Kalau kulit, iya. di coating ya, di coating ya. Biar mengkilat terus nggak Tidak berjamur. Tidak berjamur. Iya. Khusus kulit Khusus aja. kulit, Iya, iya. khusus Kalau yang Tapi lain kalau untuk yang lain aman. suhu Aman. ruang aja Suhu ruang aja aman. Iya, tidak perlu. Mungkin untuk tempatnya aja dibersihkan. Aman ya? Iya. Dibersihkan Untuk aja. perawatannya, apakah kita perlu nyimpennya itu di lemari yang kaca atau di angin-angin, harus dijemur atau gimana Ibu Azida? Enggak usah. Tidak perlu. Enggak perlu. Cuman untuk nyuci. Nyucinya Nyuci aja. aja, tidak pakai deterjen. Jadi pakai boleh pakai sampo atau sabun yang tidak ada ini apa namanya? Pewangian. Iya. Tidak ada Jadi, busanya. Kalau misalnya mau nyuci, tapi boleh disikat nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Terus jemurnya juga tidak bisa di kena panas. matahari langsung. Jadi di angin-angin aja, di tempat teduh, Di kena tempat angin-angin. teduh, jadi nggak Iya. boleh langsung ini Nggak. matahari ini Iya. Nggak langsung boleh, gitu ya. hilang nanti. Cepat Iya, hilang ya, betul. karena memang ini juga berbahan Alam. alam ya, Alam, dari iya, tanaman betul. langsung Iya. gitu. Dari kainnya juga kainnya tanpa ini sintetis. Enggak. Iya, jadi alami, Jadi serat alam, alami serat alam semua. Oke, jadi memang harus serat alam Iya, ya. Oke, tapi kalau misalnya untuk produk-produk di sini, saya jadi penasaran. Kalau misalnya kita pengen beli gitu ya, Boleh. ini dari Ibu Azida dulu tadi yang dari sana produk-produknya. Kalau Dari mana aja nih? kalau kita mau tas, kalau tas bisa langsung ke showroom saya, ada di CITES itu. Atau Atau online juga bisa. online juga Di mana bisa. boleh disebutkan? Kalau online bisa hubungi ke WhatsApp saya atau ke IG NZ Ecoprint atau ke TikTok Nazida Majid. beli? Oh, Iya. gitu. Tapi kalau datang langsung kemana? Pak Boleh Azida? di alamat saya Jetis Gang 3 nomor 96A Sidoarjo. Oh, seperti Ya. itu. Bukan NZ Ecoprint setiap hari. setiap hari. Setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh, seperti itu. Jadi jangan datangnya jam 12 malam ya. Udah bobo ini Bu Azida. Jadi kalau Ibu Siwi di mana kalau kita pengen barang-barang ini? Boleh pesan juga bisa Oh, Mbak. custom Ya, boleh. custom juga bisa ya. Kita bisa lewat WhatsApp nomor saya atau datang ke showroom galeri kami di Diamond Park Residence Blok A1 nomor 20. Bisa di Sidoarjo. Oke, Iya. gitu ya. Jadi tergantung pengen carinya yang tas kulit atau Iya, yang tas ransel boleh. atau yang Boleh. shawl, cari yang Kain. meja atau kain Iya. gitu ya. Tinggal pilih gitu. Atau nanti beli tasnya di Bu Azida, nanti beli Kainnya di di Ibu Siwi gitu ya. Termasuk kita Boleh, bisa boleh. custom ya. Iya. Bisa custom. Nah, kalau misalnya untuk custom sendiri, kita bahas dari custom gitu ya. Untuk kita sebagai calon customer kan kadang bingung ya, mana daun-daun yang bisa dipakai, mana yang enggak. Nanti gimana solusinya dari Bu Siwi dulu? Solusinya ya terutama daun yang berjejak ya, kita sarankan untuk memakai ini gitu. Oh gitu. Iya, Jadi bisa konsultasi. bisa on request Bisa. juga. Iya, pengennya pakai daun apa juga bisa. Seperti itu. Seperti itu. Misalnya dia pengen jati aja satu kain, bisa kita terima juga. Full aja. Iya, misalnya. Kalau Ibu Siwi sendiri biasanya pakai daun apa aja? Saya penasaran. Ada daun lanang, jati, jarak kepiar, ada bunga kenikir, daunnya juga bisa dipakai, bunga kamboja kuning bisa, Oke. ya
Genitri, banyak sekali ya. Yang paling best seller. Best seller apa ya? Daun Afrika. Daun Afrika. Daun Iya, Afrika. Wah, Afrika. sama-sama ini yang best Iya. seller. Oh gitu. Kalau Ibu Azida biasanya pakai tanaman apa aja? Saya suka pakai jati sama daun kenikir sama jarak wulung. Ada biden pilosa juga. Itu yang biasanya di sawah ya, Bu. Iya. Di sawah itu Tumbuhan liar. tumbuhan liar. Tapi bisa. Iya, bagus dia. Ini jejaknya orange. Jejaknya orange seperti ini. Terus ada daun suren namanya. Suren. Itu juga bagus sekali. Gitu ya. Yang paling best seller sama tadi? Sama daun daun kenikir juga. kenikir juga bagus. Afrika jati lagi Jati juga. bagus sekali. Merah. Gitu ya. Oke, ini kalau saya perhatikan ini juga Ibu Siwi dan Ibu Azida pakai ini. Kan outfit hari ini ala Ibu Outfit Siwi. hari ini dengan shawl warna Dari abu. daun apa ini? Ini dari daun jarak ulung. Iya. Ini jarak ulung. Cakep ya. Ini iya. Ini jati merah ya. Ini bunga Kamboja kuning. Oh, Ini kenikir. Iya. Ini juga ini jarak ulung. macam-macam Iya, ya. jarak ulung, daun lanang. Ada daun apa ya? Banyak sih, Mbak. Saking banyak itu. Sampai lupa juga. Terus ini Iya. rok atau kain? Iya, rok ya, roknya iya. Dari daun apa ini? Daun apa ya? ini? Afrika sama eukaliptus sama bunga kenikir. Oke. Iya. Dari tadi saya salvok ternyata daun Afrika yang seperti ini. Saya sampai Seperti penasaran ini, yang seperti daun ini. Afrika. Iya, daun Afrika iya itu. Versi lebih Detailnya, jelasnya. iya. Kalau untuk Ibu Azida apa aja? Ada Daun yang Afrika jati. Oh jati. Ini daun Jarak ulung. jarak ulung cuma 3 daun aja di sini. Oh kurang lebih. Ini apa Iya. kalau yang dipakai? Oh, ini ada lagi nih. Ini yang fintech. Iya. Ini apa? Semi dress pun Ini tunik tapi pakai versi Iya, versi diikat, iya. ala Nancy gitu ya. Karena mengikuti selera anak-anak Betul. muda juga Iya, gitu ya, iya. atau selera ibu-ibu. Tapi kalau yang beli kebanyakan usia berapa? Kalau dari pelanggannya Ibu Azida? dari anak sekolah, anak-anak SMA itu suka beli tas yang kayak rangsel. rangsel. Karena harganya dia masuk kok. masih Harganya affordable ya, masih di kantong iya, pelajar. kantong Yang belajar. paling sepuh yang pernah beli di Ibu Paling Azida? sepuh ada ibu-ibu yang umur 80. Wow. Iya. Kain. Beli kain dia. Kain. Iya. Pasti Kain. dijahit lagi Iya, kan ya. nggak pakai jari. Iya. Kalau Ibu Siwi yang paling unyu-unyu. Paling unyu-unyu ini tas noti seperti ini disukain anak-anak muda. Kurang lebih sama ya, waktu Iya, SMA, sama anak-anak SMA ya, gitu. tas pinggang biasanya untuk gowes kan Oh, gitu. gitu Iya, ya. untuk olahraga kan bisa. Nah, yang Sering paling sama sepuh, topi. pelanggannya Ibu Siwi. Paling sepuh itu umur berapa? 65 70 lah. Oke. Di kain. Ternyata ada yang beli sepatu. Oh, sepatu Iya, juga sepatu ya. kanvas seperti ini. Ini. Nanti kita spill update lagi ya. Udah deh ala Ibu Siwi dan juga Ibu Azida dari Ecoprint yang cantik-cantik ini. Oke, Jawa Kopdar, kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi terkait dengan kisah cantik dari jejak daun. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang Pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita masih kembali lagi bersama dengan Ibu Siwi, owner dari Godwins Ecoprint, dan juga Ibu Azida, owner dari NZ Ecoprint. Kita masih penasaran ya, karena tadi waktu lagi break gitu ya, ini dibisikin gitu. Kalau sebelum jadi owner Ecoprint ini, kalau Ibu Siwi pernah kerja di salah satu maskapai penerbangan ya. Kalau misalnya Ibu Azida ini berbeda juga untuk toko atau penjual sepatu bordir. Iya. Bordir gitu Iya, ya. bordir. Wah, ini dari background yang berbeda gitu ya. Kita ingin tahu kira-kira support. Nah, ini pasti ada support sistemnya. Mungkin dari suami, orang terdekat, keluarga atau gimana Bu Siwi? Iya, terutama keluarga ya. Keluarga suami sangat support dan juga anak-anak juga mendukung. Mamanya terjun di Ecoprint.
Iya, kalau suami juga ikut dalam memasarkan, istilahnya ikut ini deh, ikut memasarkan bantu produk. promosi Iya, bantu gitu promosi, ya. bikin-bikin apa namanya, promosi di inilah, di Untuk IG story atau di gitu ya, untuk upload upload fotonya, ya, gitu. bikin ya. Gitu. Tapi kalau misal ngomongin tentang peluang, karena sebelumnya kan kalau bekerja di maskapai penerbangan itu kan pasti istilahnya settle gitu ya, sudah stabil gitu. Tapi akhirnya kenapa melihat peluang kok gesernya ke sini? Ya itu karena awalnya hobi dan tertarik ya, tertarik di ekoprint. Jadi yang tadinya bekerja rutin, istilahnya kita sekarang bisa mengatur waktu sendiri gitu. Oh, Jadi gitu. bisa kapan kita mau bikin, itu tergantung mood juga, Mbak. Nggak setiap ini bisa bikin, nanti hasilnya nggak bagus soalnya kalau nggak mood gitu. Iya. Jadi harus moodnya dulu bagus, baru kita bikin gitu. Karena emang kalau misalnya saya pernah baca juga gitu ya, seenak-enaknya dapat gaji tetap sebagai karyawan, lebih enak lagi kalau kita yang menggaji diri kita sendiri gitu. Jadi bosnya soalnya. Iya, betul kayak sekali. gitu. Tapi kalau misalnya untuk Ibu Azidah, sebelumnya kan juga sudah ini ya, Iya, perusahaan. sangat oke untuk di perusahaan bordir sepatu. Kenapa akhirnya memilih untuk geser ke sini juga? Waktu itu kena COVID saya. COVID. Jadi saya beralih ke ini, ya alhamdulillah. Iya, Gitu. Untuk support dari keluarga. Untuk keluarga, iya support teman-teman? semuanya, teman-teman, anak, terutama anak. Iya, support sekali dia. Sampai teman-temannya yang mau buat ini untuk magang, ayo ke rumahku aja buat ekoprint gitu. Iya. Soalnya kayak gitu ya. Iya. Untuk anak-anak sendiri bilang apa sih ke Bu Azidah mungkin? Anak-anak kuliah-kuliah itu suka sekali, katanya antik ini, antik, unik. Iya, unik Bu, ini enak, bagus. Kalau batik kan agak lama, kalau Iya, ini betul. 3 hari sudah bisa dijual lagi kan. Seperti itu. Untuk anaknya Ibu Azidah sendiri, saya penasaran, pernah nggak sih bilang, mah keren mah, atau bilang gimana? Iya, gitu, selalu support? dia buat sepatu ekoprint dia. Sepatunya untuk hari-hari Dipakai pakai juga. ekoprint, iya. Nah, itu support Pakai besar tas ya. ekoprint, iya. Padahal dia laki. Iya, laki ya. Katanya teman beli di mana, mamaku. Itu bukti sayang sama mama Iya, juga ya. iya. Kalau anaknya Ibu saya juga pernah Sama. sih bilang-bilang gitu, semangat Iya, lah gitu. iya, selalu itu diutarakan. Itu juga kalau baju-baju dipakai anak-anak itu rasanya seneng gitu, apalagi kalau ada temennya yang bagus gitu, lebih seneng lagi mereka. Ayo semangat bikin gitu. Kayak gitu ya. Jadi Iya, emang semangat. support dari orang-orang terdekat, Betul. terutama anak-anak gitu. Betul. Rasanya, wah, kalau orang lain mungkin rasanya senang, tapi kalau anak sendiri, wah seneng Lebih, banget iya, gitu ya. lebih. Terenyuh gitu ya di dalam Iya. hati kok, alhamdulillah gitu. Anak sendiri juga bisa support gitu. Iya. Kalau kita melihat peluang ekoprint ini untuk di masa depan, karena juga motifnya sendiri kita bisa lihat pasti limited edition ya. Iya, karena bisa diulang. iya, karena kan handmade juga, dan juga untuk bentuk-bentuk tanamannya itu kan juga berbeda-beda. Berbeda-beda tiap bikin. Iya, tiap bikin kan pasti berbeda, jadi punya karakteristik Betul. yang beda. Kalau ngomongin soal peluang kita berbisnis ekoprint ini gimana Bu Sio? Untuk peluang, saya rasa selama ikut pameran-pameran ya, sangat-sangat ini ya, Sangat diminati. oleh pengunjung biasanya kalau pameran-pameran itu. Mereka tertarik Terutama kalau dengan ada tamu-tamu dari luar negeri. betul, gitu terutama kadang dari ya. luar, iya sangat-sangat suka dengan motif-motif yang tidak terlalu jreng biasanya gitu. Ya kan gitu. kalau soft-soft gitu suka. Tipe-tipe yang kalem Iya, gitu ya. iya betul. Oke, kalau misalnya pameran-pameran gitu dapat infonya dari mana Bu Sio? Update-nya? Dari sosmed, Gitu. dari IG, sering-sering iya. update ya, mau ada pameran apa Iya, lagi gitu ya. kalau nggak dari dinas-dinas biasanya di info. Oke. Kita kan juga ada kerjasama dengan dinas gitu. Iya, ada jalinan jadi komunikasi dengan sama ya. Ada pameran gitu di info kita. Kayak gitu. Kalau Ibu Azidah biasanya Sama aja, kita juga dari sosmed, kadang-kadang dari dinas juga. Dari dinas-dinas terkait kan kita sudah ada komunitas. Iya. Iya, komunitas Untuk saling ekoprint, support iya, juga saling ya. support, iya. karena memang kalau misalnya ngomongin soal yang antik-antik ini malah yang berminat itu orang luar ya. Iya, iya. Karena mungkin di sana lebih jarang lagi, terutama dengan kekayaan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia Bervariasi, gitu
ya, lebih bervariasi ketimbang yang ada di luar negeri. Jadi ketika bule-bule gitu ya datang kayaknya lebih tertarik gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat Indonesia, terutama kita sebagai warga lokal gitu ya, Jawa Timur terutama gitu ya, kita harus support ini ya, karena ini produk dari bangsa kita sendiri gitu ya, karya asli Indonesia. Kalau misalnya kita pengen beli custom atau mungkin pengen nyoba deh untuk souvenir pernikahan gitu ya, bisa nggak sih untuk bikin 1000-2000 pieces gitu? Insya Allah bisa. Insya Allah, asalkan pesannya jauh-jauh hari, jangan sehari sebelum ya, bukan Roro Jonggrang ini ibu-ibu ya. Kalau misalnya kita pengen produk dari NZ Ecoprint, kita pesannya kemana Ibu Azida? Bisa pesan ke WA, WhatsApp 087851508008 atau langsung datang ke rumah saya di Jalan Jetis Gang 3 nomor 96A Sidoarjo. Buka setiap hari? Buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Tapi kalau misalnya kita juga penasaran nih sama produk-produk dari Godwin's Ecoprint, kita bisa kemana Bu Siwi? Boleh dengan lewat WA juga dengan 0812-534-2430 atau langsung ke rumah di Diamond Park Residence Blok A1 nomor 20 Sidoarjo. Oh, seperti itu. Jadi kalau habis ini bisa tanya-tanya dulu gitu ya. Barangkali rumahnya bukan daerah Sidoarjo, tanya dulu ada hasil foto-foto produknya enggak? Sambil lihat-lihat gitu ya. IG-nya. Iya, bisa lihat IG-nya dulu gitu ya. Atau kalau misalnya bingung, Indah nih orangnya suka bingung. Yang paling bagus yang mana deh, yang paling best seller? Nah, itu juga bisa konsultasi ke Bu Siwi dan juga Ibu Azida. Oke, kita kembali ke trend fashion gitu ya. Sekarang itu kalau ngomongin trend fashion super cepat banget gitu ya kan, dan itu malah membuat limbah-limbah pakaian gitu ya, itu semakin meningkat menjadi masalah sekarang. Tapi kalau kita ngeliat ini tuh kan dia serat kainnya harus alami, bahannya alami, untuk pewarnaannya pun alami. Kalau untuk ini apakah masih harus ada campuran tekstil-tekstil yang tambahan begitu Bu Siti? Tidak ada sih, kita memakai bahan alami semua ya. Jadi ya istilahnya kalau kita pun nanti pudar warnanya itu bisa kembali di re-eco lagi, bisa dipakai lagi. Jadi nggak perlu beli yang baru, yang dipakai pun bisa di re-eco kembali gitu. Jadi tidak boros ya. Bisa hebat ya. Iya, beli sekarang sampai bisa 10-20 tahun ke depan, sampai ke anak-anaknya lagi gitu ya, dipakai lagi eco lagi. Iya. Gitu. Jadi tidak membuang istilahnya kita. Kalau misalnya Ibu Azida juga ada tips-tips saat membuat ini waktu di NZ Ecoprint? Kalau tip-tipnya aja sih sama aja, tipnya seperti itu. Tapi untuk yang kulit memang harus ada di coating, harus di coating dulu. Jadi dia bisa mengkilat. Cuma itu aja. Kalau kain semuanya sama. Itu kalau kulit membersihkannya apakah harus pakai tisu basah, tisu kering atau pakai tisu basah aja? Tisu basah cukup ya. Kalau kena air hujan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena saya kadang agak takut gitu ya, barang saya rusak gitu kan. Atau ibu-ibu kan kadang skeptis ya. Nanti rusak nggak ya? Nanti rusak nggak ya? Atau topi keseringan dipakai di bawah sinar matahari. Nanti rusak nggak gitu? Malah dipakai cuma buat foto gitu ya kan, sayang ya. Udah beli cakep-cakep malah nggak kepakai gitu. Ternyata ini malah lebih awet ya ketimbang yang kalau kita ngelihat tas atau mungkin pakaian yang berbahan nilon kayak gitu ya. Jadi lebih aman dan pastinya nyaman. Green pastinya go green pastinya juga akan kita juga bisa custom ya. Tapi kalau untuk warna kurang lebih warnanya, pilihan warnanya memang seputar hijau, ungu, kuning atau bisa. Ada nggak kalau ada customer nggak yang bisa nggak ya pakai warna biru gitu atau dibuat warna gimana gitu? Bisa. Jadi sesuai memang ada pewarna yang seperti itu. Warna biru ada, pakai indigo. Gitu. Tanaman juga. Jadi ini kita nggak boleh ngeremehin ya untuk produk Ecoprint dari Godwin's Ecoprint dan juga NZ Ecoprint. Karena tadi Indah mikirnya paling cuma warna hijau aja, kuning, ungu. Ternyata
Biru semua warna Bisa, juga merah juga bisa. Merah bisa, hijau bisa, Hijau. biru bisa. Pink juga bisa. Pink juga bisa. Yang paling bestseller warna apa? Dua warna yang paling bestseller? Merah biasanya orang. Merah. Ibu biasanya ibu. Iya. Merah apa sama lagi kira-kira? hijau. Sama hijau. Merah dan hijau, karena itu juga warna yang alami banget ya rasanya. Oke, coba Kopdar, kita masih akan kembali ke yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita masih kembali lagi dalam obrolan kita. Kisah cantik dari jejak daun bersama dengan Godwins Ecoprint dan juga NZ Ecoprint. Oke, ini masih bersama dengan Ibu Siwi tentunya, ditemani oleh Ibu Azida juga gitu. Tadi kita sempat ngobrol ya, waktu pertama kali kenal Ibu Siwi sama Ibu Azida ini ternyata dari Komunitas. gitu. Karena kayak udah teman lama banget gitu ya, ternyata kenalnya dari komunitas. Iya. Kenal dari komunitas, terus habis itu dari situ jadi bestie sampai sekarang. Sampai berangkatnya ke sini bareng, pulang nanti bareng lagi ya. Masya Allah. Dan pameran juga sering janjian ini. Iya. Nggak, Ibu Azida ikut nggak? Ibu Siwi gitu ya. Oke, ngomongin soal bisnis yang ya sudah bertahun-tahun berdirinya begitu ya. Terus sebelumnya juga sudah menjadi ada pekerjaan yang lain sebelum ke sini. Pasti ada cerita-cerita yang ya jatuh bangun. Ada sempat jenuhnya mungkin, tantangan-tantangan yang dihadapi selama ini. Mungkin boleh kita cerita-cerita dulu dari Ibu Azida, gimana itu, pernah nggak ngerasa kayak udah nggak bisa Pernah. kayaknya, atau gimana? Pernah saya pameran di satu tempat di kota lain dari Sidoarjo. Di situ saya pameran ini Ecoprint. Ecoprint? Sama ada teman lagi satu. Di situ kita mulai awal sampai tutup pameran nggak laku. Berapa hari itu? 5 hari. 5 hari Nggak berturut-turut. laku sama sekali, iya. Saya bilang sama teman, nggak laku loh. Iya sudah, nggak apa-apa. Belum Ayo, rezeki. belum rezeki, nanti kita jalan-jalan aja. Iya. Sebelum pulang kita jalan-jalan memang. Pas saya jalan-jalan ada yang telepon. Oke. Ya, Ibu sudah tutup pamerannya. Iya tutup. Saya mau pesen Bu. Oh ya nanti aja saya kalau nyampe rumah ya saya telepon ulang. Oke. Iya. Sampai rumah orangnya tak hubungin. Sampai sekarang orangnya pesen sama saya. Sampai sekarang orang yang pesen kok Ibu Iya. Azida. Saya sampai merinding. Waktu itu kalau boleh tahu pesen apa? Kain, terus inisial, macam-macam lah. Cukup banyak ya yang Iya, pesannya? banyak. Oh, itu. Habis gelap terbitlah terang ya. Terang, sesungguhnya iya. ya. Pasti sudah sedih ya. Kita sudah Iya. berusaha, pasti juga sudah berdoa juga. Tapi ternyata. memang saya punya komitmen kalau pameran itu nggak harus laku. Tapi kita kan sudah nyebar kartu nama. Iya, Branding. saya branding kan. Iya, jadi sudah nyebar kartu nama. Dari kartu nama itu tadi orang kan bisa telepon kita gitu. Oke, itu Iya. berjalan sebanyak Iya. ya. Nanti nyantolnya di mana? Di mana ya, kita juga nggak tahu. alhamdulillah, Iya. gitu ya. Oh, itu. Ini saya sampai jadi wah, itu pengen peluk Mbak Zida gitu rasanya. Ini peluk dari jauh gitu ya. Kalau Ibu sih pernah juga nggak ngerasa Iya. kayak ada titik paling putus asa gitu saat menjalani bisnis ini? Titik paling putus asa sih nggak sampai ya, mungkin cuman Sedih ya mungkin gitu. sedih ya, sedih mungkin belum rezeki ya, insya Allah nanti Allah akan mengganti lah istilahnya kalau Gimana? misalnya. Jadi ya belakangan ini aja Mbak sepi banget, nggak seperti ya mungkin dirasakan sama yang lain ya Bu ya. Iya, sama-sama. Kita semua Sama-sama. sepi. Iya, jadi kita cuman bisa berkarya aja ya, nanti kalau misalnya ini ya mungkin via online atau pesan biasanya ada aja yang telepon gitu. Seperti itu ya. Tapi Iya. pernah nggak ada pengalaman waktu pameran juga kok sepi atau gimana? Alhamdulillah sih pameran paling nggak satu aja nyangkut. Oh, Kalau nyangkut. ada alhamdulillah. Udah kayak ya udah deh alhamdulillah Iya. gitu, udah nggak Iya. apa-apa gitu. Pernah juga sih sehari nggak dapat misalnya ya, mungkin besok lagi insya Allah. Oh, seperti Dan itu. besoknya akhirnya dapat. Dapat, Alhamdulillah. gitu. Iya. Jadi harus optimis terus Betul, ya. gitu. Karena emang kalau ngomongin Positive thinking. ekonomi di zaman sekarang juga kadang agak sulit ya, lebih sulit Iya. dari beberapa bulan yang lalu begitu ya. Dari tahun-tahun yang sebelumnya Iya. mungkin ini
nggak cuman di sektor ini aja, tapi di makanan pun, Semua. minuman dan rata ya, rata-rata seperti itu. Jadi ini juga menjadi doa untuk kita semua, semoga ekonomi di Indonesia nanti akan kembali pulih, bangkit sepenuhnya, bahkan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Makanya ini sebenarnya seneng banget karena sebelumnya yaitu Indah keinget lagi waktu dulu bikin gitu ya, kok gagal ya. Ini sekarang jadi tahu, oh iya itu ternyata tote bag-nya itu ada unsur nilon atau bahan yang bukan serat alami kan. Kalau nilon itu kan apa ya, sintetis. Sintetis. Terus pemilihan daunnya pun asal yang ada di depan rumah aja. Juga belum di treatment. Nggak ada treatment juga, nggak ada ilmunya ini. Tapi kalau misalnya dari ibu-ibu yang sedang menonton sekarang ternyata tertarik, kayaknya pengen deh nyoba bikin produk EcoPrint sendiri, boleh gak sih kalau kita belajar berguru ini? Boleh, boleh sekali. Boleh Ya, Iya, bener boleh ya. belajar, iya. Nah, di sini kalau ada yang tanya gitu, Bisa, "Bu, anak-anak saya sekolah juga bisa." Bu, saya bukan mau beli tapi mau belajar, boleh? Boleh, nggak? boleh. Ini kursus ya, ini Iya. kursus sama Ibu Siwi dan juga Bisa. Ibu Zida, termasuk sekolah ya. Bisa, Iya. anak-anak sekolah juga Anak-anak bisa. sekolah. Iya, Itu biasanya. gimana kalau sekolah? Kegiatan ekskulnya atau kerja sama event apa gitu? Biasanya di sekolah ada guru yang Seni budaya kali Iya, betul, yang P4 masuk. ya, sekarang Oh, iya, P4. P4, P5 gitu ya. Iya, itu P4 biasanya atau P5. mengadakan seperti itu. Ada pelajaran EcoPrint juga Oke. untuk buat EcoPrint seperti itu bisa. Oh gitu, jadi bisa Jadi kita- panggilnya timbang ngarang Iya. sendiri gitu ya, gurunya pusing-pusing nanti Iya. malah gagal, diketawain sama muridnya, ini kasihan ya. Mending panggil yang sudah profesional di sini ya. Ini pengalamannya sudah bukan setahun 2 tahun ya, lebih dari 5 tahun. Kalau Bu Siwi kurang lebih 5 tahun, Bu Azidat kurang lebih 7 tahun 7 lebih tahun, ya, iya. 7 tahun lebih sekaligus sama belajarnya itu. Nah, itu belum sama belajarnya. Jadi kalau memang dari teman-teman atau ada kepala sekolah, universitas juga mungkin ingin ada KKN yang ada unsur go green gitu ya, untuk pengembangan UMKM di sekitar Jawa Timur seluruhnya, bisa juga menghubungi untuk Ibu Azida dan juga Ibu Siwi untuk pelatihan EcoPrint gitu. Karena memang sekarang untuk SDGs di dunia pun menggaungkan untuk go green ya. Iya. Nah, ini adalah cara-cara kita juga untuk merawat negeri sekaligus menghargai karya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Indonesia yang sangat luar biasa ini. Kita kembali lagi ke tipsnya. Kita boleh gak sih minta tips selain yang udah disebutkan tadi gitu ya. Kalau memang mau bikin EcoPrint sendiri di rumah atau memulai bisnis EcoPrint ala Bu Siwi, kira-kira gimana? Yang jelas harus menambah pengetahuan ya tentang EcoPrint ya. Jadi tidak asal, istilahnya asal tadi nggak bisa nyetak gitu kan, kita tahu ilmunya dan berusaha untuk mencoba untuk eksplor istilahnya itu. Gagal bukan berarti gagal sama sekali, bukan, kita untuk bisa mencoba lagi untuk bisa berhasil gitu. Iya. Seperti itu. Ya. Jangan menyerah dulu, gitu. Jangan putus asa dulu, seperti Oke. itu. Terus berpositif tinggi kan ya Iya. kalau Bu Siwi. Iya. Kalau Ibu Azida ada nggak tips untuk ibu-ibu atau mungkin calon owner EcoPrint selanjutnya? Iya, dari kalau Bu Azida? kita belajar EcoPrint harus benar-benar belajar, jangan putus asa, dengan hati yang gembira. dengan hati yang gembira. Iya. Karena tadi kalau yang Nggak dibilang jadi Bu Siwi, nanti. lo nggak mood nggak jadi. Nggak Iya, jadi. betul. Iya. bikin Iya memang. Iya memang iya. Memang iya. kualitasnya, bentuknya atau apa yang Nggak jadi. Nggak jadi, Nggak berjejak. nggak Iya. berjejak. gitu. Memang buat kayak gini juga harus dari hati. Wah, saya jadi kepikiran dulu saya bikinnya nggak pakai hati, cuman FOMO pengen tahu gitu ya, malah nggak Iya. jadi. Gitu berarti mood yang happy. Tips jaga moodnya kalau dari Bu Azida gimana? Ini biar kayak kita makin motivasi gitu untuk bikin EcoPrint yang bagus. Jangan ada pertengkaran. Jangan Moodnya ada harus dulu. dijaga baik-baik. Iya. Jangan ada dusta di Jangan- antara kita. Jadi lagu ya. Itu aja sih. Gitu. Jadi- Jangan ada ribut
ribut-ribut. Fokus, gitu harus fokus. Kalau Iya. bikin ini sendirian atau ada tim? Ada teman. Ada teman. Kalau kita nggak ada teman, kurang Suntuk semangat. juga ya, kurang semangat. semangat. Seringkali sendiri, seringkali sendiri. Jadi introvert kayaknya. Enggak, karena nggak ada siapa-siapa memang. Kadang kita perlu dengan kain 2 meter ya. Kadang kalau sendiri kan susah, Mbak. Kita di depan manggil tetangga. Dek, tolong dek gitu. Siapa yang lewat gitu, iya Tapi kita minta langsung tolong. terusin Iya, terus untuk tentang kain 2 meter misalnya atau 3 meter gitu. Kita Oke, minta ini ternyata tolong. bukan sekedar tentang produk EcoPrint yang dibuat dengan tangan saja, tapi juga dibuat dengan ketulusan hati oleh Ibu Azidah dan juga Ibu Siwi. Oke, coba Kopdar, kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang Pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita dari tadi sudah banyak sekali ya membahas seputar kisah cantik dari jejak daun ala Ibu Siwi, owner Godwin's EcoPrint, dan juga Ibu Azidah, owner NZ EcoPrint. Ini di sini waktunya kita menyampaikan pesan-pesan mungkin dari Ibu Azidah. Ada yang ingin disampaikan untuk seluruh jamaah Kopdar yang sedang menonton? Silakan Ibu Azidah. Mari ibu-ibu semuanya kita belajar EcoPrint untuk melestarikan lingkungan juga. Bahannya dari alam, kembali ke alam. Bisa belajar ke NZ EcoPrint 0878 5150 8008 atau di ini rumah saya di Jetis Gang 3 nomor 96A Sidoarjo. Oke, kita lanjutkan mungkin dari Ibu Siwi juga ada yang ingin disampaikan untuk yang sedang menonton sekarang. Silakan Ibu Siwi. Iya, sudah saatnya kita kembali ke alam ya untuk produk-produk yang kita pakai. Jadi supaya aman dan supaya nyaman dipakai dan tidak mencemari lingkungan. Betul, iya, tidak mencemari lingkungan. Bisa belajar lewat Godwin EcoPrint di 0812 5342430 atau ke perumahan Diamond Park Residence Blok A1 nomor 20 Sidoarjo. Iya. Terima kasih banyak Ibu Siwi dan juga Ibu Azidah. Sama-sama. Semoga produk-produk EcoPrint entah dari Godwin's EcoPrint atau NZ EcoPrint ini semakin laris, semakin berjaya lagi di masa depan. Termasuk ini saya ada salam hangat untuk Ibu Azidah dan juga Ibu Siwi, tetap semangat melestarikan lingkungan. Ya. Karena ini juga adalah suatu kebanggaan tersendiri ya kalau kita bisa mengambil dari alam tapi kembali lagi ke alam. Kita merawat, karena tadi kalau misalnya sudah berkecimpung di dunia EcoPrint pasti akan menanam. Nah, itu kita juga akan menambah lagi tanaman-tanaman di rumah kita, termasuk untuk udara yang lebih segar begitu ya. Oke, baik begitu ya jamaah Kopdar. Kalau misalnya nanti penasaran ya, ingin belajar, ingin coba lihat-lihat produknya atau bahkan borong produk-produknya, Anda bisa langsung kunjungi Instagramnya. Yang pertama @godwin.ecoprint ya. Yang kedua bisa di Nazidah Majid gitu ya. Jadi bisa langsung dikepoin dua-duanya, pengen tahu produk dari Godwin's EcoPrint ada apa aja atau NZ EcoPrint ada apa aja, bisa langsung cek lagi di Instagramnya @godwin.ecoprint dan juga @Nazidah Majid. Begitu saja ya jamaah Kopdar. Kalau penasaran langsung dibawa pulang gitu ya. Kalau cocok langsung dibawa pulang ke rumah. Oke jamaah Kopdar, kita sama-sama wujudkan dan juga kita sama-sama membuat diri kita sendiri bangga dengan produk-produk hasil buatan negeri kita sendiri, bangsa Indonesia. Terima kasih jamaah Kopdar sudah menyaksikan kami di sore hari ini dengan tema kisah cantik dari jejak daun bersama dengan Ibu Siwi dan juga Ibu Azidah. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.